Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu negara. Secara umum, definisi negara bisa dipenuhi jika terdapat warga, pemerintahan, wilayah, dan pengakuan. Meski begitu, arti negara bisa didefinisikan lebih luas dari itu. Apakah pengertian negara secara umum? Secara definisi, negara bukan hanya berarti area wilayah yang kita tempati. Ada hal lain juga yang termasuk dalam definisinya. Selain itu juga terdapat fungsi dan tujuan negara. Misalkan menciptakan keamanan, ketertiban bagi warga negaranya, atau memastikan terjaminnya hak-hak asasi manusia warga negara. Menurut Aristoteles, seorang ahli yang hidup pada zaman Yunani kuno pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, menyatakan bahwa negara adalah suatu politik yang mengadakan persekutuan dengan tujuan untuk mencapai kehidupan sebaik mungkin. Pengertian negara menurut Cranebrook menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Sedangkan menurut Hans Kelsen yang menyatakan bahwa negara adalah suatu susunan atau pergaulan hidup bersama tanpa adanya suatu paksaan. Selain itu, menurut Profesor Djoko Sutono menyatakan negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pengertian negara ini dapat kita tinjau dari 4 sudut, yaitu yang pertama, negara sebagai organisasi kekuasaan. Jadi negara adalah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Pengertian ini dikemukakan oleh Logeman dan Harold Lasky. Logeman menyatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan untuk mengatur masyarakatnya dengan kekuasaannya. Negara sebagai organisasi kekuasaan pada hakikatnya merupakan suatu tatanan kerjasama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara tersebut. Yang kedua, negara sebagai organisasi politik. Negara adalah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang diberi kekuasaan secara memaksa. Dari sudut organisasi politik, negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik atau merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Sebagai organisasi politik, negara di bidang tata negara berfungsi sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antar manusia dan sekaligus menertibkan serta mengendalikan gejala-gejala kekuasaan yang muncul dalam masyarakat. Yang ketiga, negara sebagai organisasi kesusilaan. Negara merupakan penjelmaan dari keseluruhan individu. Menurut Friedrich Hegel, negara adalah suatu organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesa antara kemerdekaan universal dengan kemerdekaan individu. Negara adalah organisme di mana setiap individu menjelmakan dirinya. Karena merupakan penjelmaan seluruh individu, maka negara memiliki kekuasaan tertinggi sehingga tidak ada kekuasaan lainnya yang lebih tinggi dari negara tersebut. Dan yang terakhir, negara sebagai integrasi antara pemerintah dan rakyat. Negara sebagai kesatuan bangsa, individu dianggap sebagai bagian integral negara yang memiliki kedudukan dan berfungsi untuk menjalankan negara. Menurut Profesor Supomo, ada 3 teori tentang pengertian negara. Yang pertama, teori perseorangan atau individualistik.
negara merupakan suatu masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antar individu yang menjadi anggota masyarakat. Yang kedua, teori golongan atau kelas. Negara adalah merupakan suatu alat dari suatu golongan atau kelas yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan lain yang kedudukan ekonominya lebih lemah. Teori ini diajarkan oleh Karl Marx, Friedrich Engels, dan Lenin. Yang terakhir itu teori integralistik atau teori persatuan. Jadi di teori ini negara mempunyai arti yaitu susunan masyarakat yang integral, yang erat semua golongan, antara semua golongan. Jadi semua bagian dari seluruh anggota masyarakat merupakan persatuan masyarakat yang organis. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.